Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, Amang dan Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga lansia dan sekolah minggu yang saat ini sedang mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman kehidupan dan sukacita surgawi yang akan menghantar kita memasuki segala tugas-tugas kita sepanjang hari ini. Marilah kita mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 3 April 2021, diambil dari Yohanes 13 ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Salam kasih untuk kita semuanya. Nats renungan pagi ini adalah salah satu kisah tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dia melakukan satu ritus yang mengajarkan kita bagaimana hidup rendah hati dan bagaimana kita dapat menyangkal diri kita melayani sesama kita. Ini satu kisah yang ingin memberikan kepada kita bagaimana Yesus melayani murid-muridnya, bagaimana Yesus menyangkal dirinya, bagaimana Yesus merendahkan dirinya supaya dia setara dengan murid-muridnya. Yesus mengambil air dan menuangkannya, kemudian mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya. Satu bentuk pelayanan kasih yang sangat sulit untuk dapat kita temukan dalam konteks kehidupan manusia, terutama mereka yang mungkin memiliki sebuah jabatan, memiliki sebuah kedudukan yang tinggi, memiliki sebuah status yang tinggi, akan sangat sulit untuk turun ke bawah, akan sangat sulit untuk merendahkan diri, untuk melayani para pegawainya, para anggotanya, para hamba-hambanya. Karena sikap seorang tuan, sikap seorang pemimpin, sikap seorang bos, sikap seorang penguasa dan lain-lain. Tetapi apa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah cerita iman, sebuah kisah yang perlu kita teladani, bagaimana dia mampu untuk melayani murid-muridnya. Bahkan lebih daripada itu, membasuh kaki dan menyekanya. Dia merendahkan diri, dia meninggalkan kekuasaannya, dia meninggalkan ketuhanannya dan melayani para murid-muridnya. Dia membangun semangat kebersamaan, mengangkat martabat dan harkat mereka, supaya mereka juga merasakan bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi mereka. Inilah sebuah tanda cinta kasih, penyangkalan diri dan kerendahan hati, yang merupakan bagian-bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana mereka melakoni, menjalani kehidupannya sehari-hari. Kita memerlukan apa yang diteladankan oleh Yesus kepada kita. Bagaimana seorang pemimpin mampu untuk merendahkan diri, bagaimana dia mampu untuk bergaul bersama dengan sahabat-sahabatnya, para anggotanya. Bagaimana seorang pemimpin mampu untuk bekerja sama membangun sikap kerendahan hati untuk mengangkat semua anggota-anggotanya, mungkin bawahannya, supaya mereka merasa adalah bagian bersama yang harus saling menopang, menguatkan dan mendukung di tengah-tengah kehidupannya. Apa yang telah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus, sikap kerendahan hati, adalah sebuah kisah iman yang harus diikuti oleh orang-orang percaya di sepanjang abad. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mengorbankan hidupnya melalui kematiannya yang kemarin bersama-sama kita adalah sebuah sikap yang perlu diteladani oleh orang-orang percaya, terutama di zaman saat ini, yang begitu sering kita saksikan bahwa manusia sering mengorbankan orang lain, manusia sering merendahkan orang lain, manusia bahkan sering mencari alas-alasan dan mencari kambing hitam untuk menimpakan kekurangan pada orang lain. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah keteladanan, sebuah contoh yang patut untuk kita tiru, patut untuk kita teladani, bagaimana kita hidup bersama dengan sesama kita. Bagaimana kasih dapat menjembatani hubungan yang baik. Bagaimana kasih dapat membangun sebuah sikap kerendahan hati yang ingin mengangkat derajat sesama kita, supaya mereka juga merasakan bahwa kasih kita memberikan kepada mereka sikap membangun, sikap menguatkan ketika mereka jatuh. Ketika mereka sedang mengalami kehidupan yang terpuruk, mereka merasa dikuatkan dengan sikap kita yang mencoba untuk mengangkat, membangun,
kesadaran dan mental mereka supaya mereka tidak berputus asa, supaya mereka tidak khawatir, supaya mereka tidak kehilangan harapan di tengah-tengah berbagai ujian dalam kehidupannya. Inilah firman yang mengajak kita persis sebelum esok hari kita menyambut Paskah. Bu Yesus mengajarkan kepada kita sikap kerendahan hati, sikap kasih yang selalu membangun kesetaraan, membangun persaudaraan yang sejati, sehingga kita merasakan bahwa kita hidup bersama, hidup saling menopang, hidup saling meneguhkan, hidup saling menguatkan. Karena itulah marilah kita sambut beberapa saat ke depan kebangkitan Yesus yang memberikan kepada kita semangat yang baru, yang memberikan kepada kita sikap optimis, yang menjauhkan dari hidup kita segala bentuk ketakutan, segala bentuk sikap pesimis, bahkan di tengah-tengah pandemi ini yang sering menggerus semua perhatian kita. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam semangat pengorbanan Yesus, kesadaran kita kembali diangkat supaya kita bersuka cita untuk tindakan kasih Tuhan Yesus yang telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Sekaligus mengajar kita untuk selalu saling mengasihi, saling membangun dalam kehidupan, dan hidup dengan rendah hati. Kita mau mengesampingkan segala status, segala kelebihan kita, segala keistimewaan kita, segala jabatan ataupun atribut-atribut yang kita miliki. Marilah kita di hadapan Kristus untuk saling melayani, hidup dalam kerendahan hati yang memampukan kita menerima satu dengan yang lain. Inilah semangat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kita pagi hari ini. Karena itu mulailah itu di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, suami dan istri mari berlaku untuk saling melayani, saling rendah hati, mampu untuk menerima anak-anak kita. Demikian juga kita yang kebetulan diberikan jabatan kepemimpinan dalam level apapun, mari kita hari ini belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati, saling menghampiri, saling membangun dan memperkaya kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh dapat meneladani apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam rendah hati dan hidup membangun persaudaraan yang sejati. Tuhan Yesus menyertaimu dan selalu memimpin hidupmu setiap saat. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami keteladanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya sebagai sikap kerendahan hati, menyangkal diri dan mengenyampingkan segala status dan jabatannya. Tetapi kami boleh belajar pada pagi ini bagaimana kami meneladani sikap Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami hidup dengan rendah hati. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami untuk mempraktekkan itu di tengah-tengah hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami untuk menyambut kebangkitan, kemenangan Tuhan Yesus yang mengalahkan kuasa maut. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan firman-Mu ini kami semakin dibarui hidup di dalam sikap rendah hati, membangun persaudaraan yang sejati, dan mengutamakan kasih sebagai landasan hidup kami dalam bergaul, dalam hidup bersama dengan orang lain, supaya sungguh-sungguh tercipta persaudaraan yang sejati. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.